Baik, modul berikutnya yaitu self regulation. Kalau diterjemahkan bisa diartikan dengan manajemen diri. Nah, kenapa self regulation ini penting? Nah, self regulation itu apa sih? Self regulation itu terjadi ketika si pembelajar consciously secara sadar dia mengatur, memonitor, mengevaluasi dan secara penuh mengambil kontrol, ya, memegang kendali of the learning, ya, dari pembelajaran mereka, and it is crucial, dan itu sangat penting to their future success, terhadap kesuksesan di masa depan in the workplace, ya, di tempat kerja. Nah, jadi intinya bagaimana manajemen diri supaya dia bisa mengatur proses pembelajarannya untuk kesuksesan dia sendiri, ya. Nah, today's complex world, jadi dunia yang kompleks sekarang ini itu meminta atau menuntut self-regulated thinker, pemikir yang bisa mengatur dirinya, dan juga learner, jadi pemikir dan juga pembelajar yang bisa mengatur dirinya, who can take responsibility for their lives, yang bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya dan juga pekerjaannya, and their ongoing learning, dan juga terhadap pembelajaran yang sedang dia lakukan. Jadi biasanya suka ada kasus yang minum-minum, ya kan, kemudian apa istilahnya, pekerja yang bunuh diri, ya kan, itu kan berarti dia kurang dalam hal self regulation, karena dia nggak bisa mengatur dirinya secara sadar. It requires, nah ini membutuhkan individu untuk memonitor, untuk mengatur their own work, ya, memonitor pekerjaan mereka sendiri, and to incorporate feedback, dan juga untuk melibatkan masukan to develop and improve their work products, ya. Jadi dia bisa menerima masukan lah untuk mengembangkan dan juga mengimprove dari produk kerjanya, gitu. Jadi dia orangnya menerima masukan, terbuka, open, gitu ya. Jadi kalau ada kritikan, masukan, itu dianggap sebagai uh, masukan yang berharga. Nah, itu berarti dia bisa mengatur emosi dia sendiri, ego. Nah, realitas dari anak muda, ya, today's youth, anak muda sekarang ini di abad 21 itu adalah take responsibility for their lives and work, ya. Dia bertanggung jawab terhadap hidupnya dan juga pekerjaannya, engage fully with their communities, dia terlibat secara penuh dalam komunitas, kemudian continue to learn beyond school age, dia terus belajar meskipun bukan usia sekolah, karena yang namanya belajar itu terus menerus, ya, tidak pernah ada selesainya, meskipun sedang tidak menempuh dunia pendidikan, belajar dari mana saja, dari siapa saja, kapan saja, minal mahdi ilal lahdi, kalau dalam Islam, atau sepanjang hayat kandung badan, pokoknya terus belajar. Work with minimal supervision, bekerja dengan arahan yang minimal. Jadi karena orangnya mandiri, dia meskipun arahannya sedikit, minimal dia tetap bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, gitu. Jadi bukan orang yang harus dituntun terus, ya, dari A sampai Z, gitu. Tapi dia lebih banyak mandiri. Jadi arahannya mungkin sedikit, dia bisa mengerjakannya dengan baik. Kemudian design their own work products. Di anak muda zaman abad ini, abad 21, dia harus bisa mendesain produk pekerjaannya mereka sendiri, gitu. Jadi nggak bergantung pada produk yang sudah ada, gitu. Jadi di sini dibutuhkan kemampuan inovasi. Kemudian incorporate feedback to develop improve. Jadi dia evaluasi feedback atau masukan yang dia dapatkan tentang pekerjaannya, tentang produk yang dia buat, kemudian dia pakai masukan itu untuk mengembangkan dan juga memperbaiki kualitas dari produk yang dia buat. Nah,
Dalam rubrik self-regulation itu ada beberapa, ada big ideas ya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan, is the learning activity long term? Apakah aktivitas pembelajarannya itu jangka panjang, long term? Do student plan and assess their own work? Apakah student merencanakan dan menilai pekerjaan mereka sendiri dan merevisi pekerjaannya berdasarkan feedback, berdasarkan masukan dari guru, misalnya dari educator, atau tidak? Nah, ini adalah pertanyaan dalam self-regulation. Jadi big ideas-nya ya, ide besarnya adalah learning activities, jadi sebuah aktivitas pembelajaran itu disebut long term jika apa? Jika student work, bekerja on it, bekerja pada aktivitas tersebut for a substantive period of time. Jadi untuk periode waktu tertentu. Jadi nggak cuma saat itu aja belajarnya, tapi untuk ya kayak apa namanya, misalnya dikasih waktu 3 hari, seminggu gitu ya, aktivitas pembelajarannya. Kemudian jika aktivitas pembelajarannya itu selesai within a single class period, dalam satu pertemuan itu, jadi misalnya ada pertemuan di kelas tatap muka selama 50 menit misalnya. Terus kalau aktivitas pembelajarannya selesai saat itu juga dalam 50 menit itu, berarti there is no time for students to plan the process of their work. Jadi mereka nggak punya waktu untuk merencanakan proses dari pekerjaan mereka, atau tidak ada kesempatan untuk mengimprove their work over multiple drafts ya, mengimprove pekerjaannya itu dalam beberapa versi, dalam beberapa draft gitu ya. Jadi kebayang ya maksudnya tadi, misalnya guru bertemu di kelas tatap muka, kemudian dikasih latihan, dan setelah latihan udah aja selesai, berarti udah itu nggak long term ya, karena cuma saat itu. Tapi disebut long term itu misalnya kalau setelah itu ada tugas, ya, student dikasih tugas dalam waktu 1 minggu ke depan dia harus menyelesaikan sebuah project, kemudian nanti dia harus melaporkan dalam 3 hari berikutnya projectnya apa. Kemudian dalam 3 hari itu guru akan ngasih masukan terhadap project yang dia buat, ada progress report gitu ya, ada laporan perkembangan dalam 3 hari ke depan. Kemudian nanti gurunya akan ngasih feedback. Kemudian di 4 hari sisa itu student diminta untuk merevisi berdasarkan feedback dari guru. Nah, itu yang disebut dengan long term. Karena di sini student menuntut untuk memplan, dia merencanakan dalam 1 minggu ke depan dia harus ngapain di hari pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian ada kesempatan untuk mengimprove, memperbaiki pekerjaannya. Jadi berdasarkan feedback tadi. Length of time is a basic prerequisite for student opportunity for self-regulation. Jadi intinya jangka waktu ya, itu merupakan persyaratan dasar lah bagi student untuk mempunyai kesempatan dalam self-regulation, manajemen diri. Jadi dalam seminggu ke depan saya harus ngapain ya, manajemen dirinya gitu. Mungkin ada beberapa pekerjaan lain harus diatur ya, manajemen waktu, emosi, ego, dan seterusnya. Nah ini ada 4 level ya kalau self-regulation. Di level pertama itu prerequisites for self-regulation are not in place. Jadi nggak ada jangka waktunya tadi ya kan. Kemudian learning activity is not long term. Kemudian nggak jangka panjang. Kemudian our student do not have both learning goals and associated. Jadi si student itu dia tidak punya tujuan pembelajaran. Apakah itu tujuan pembelajaran dan juga parameter keberhasilan ya, in advance of completing their work ya, sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Jadi nggak ada parameter keberhasilannya, nggak ada tujuan pembelajaran dan seterusnya. Nah lihat ke level 2 ya, the learning activity is long term. Jadi kalau aktivitas pembelajarannya long term maka ini disebut level 2. Misalnya tadi dikasih project dalam waktu 1 minggu ya, atau 2 minggu.
Kemudian, and students do have learning goals and associated success criteria in advance. Nah, kemudian student dikasih tahu ini loh tujuan pembelajarannya, kenapa kamu belajar ini, tujuannya untuk apa, dan juga ada parameter keberhasilannya. Kamu disebut berhasil kalau kamu bisa mencapai nilai paling tidak 70% misalnya, sebelum dia mengerjakan tugas. Nah, tapi kalau level 2 ini, student do not have the opportunity to plan their own work. Jadi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk merencanakan their own work ya. Jadi ini kata kuncinya yang terakhir ya. Jadi meskipun di sini long term, tapi nggak ada kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya. Nanti kita lihat di contoh ya, apa maksudnya. Kemudian yang ketiga, the learning activity is long term. Syaratnya, kemudian tadi ada learning goals and associated success criteria. Ada tujuan pembelajaran dan juga parameter keberhasilan. Kemudian, and student do have the opportunity to plan their work. Kemudian, student dia punya kesempatan untuk merencanakan pekerjaan mereka sendiri. But, student do not have the opportunity to revise their work. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk merevisi. Jadi, kumpulkan tugas. Udah aja, kumpulin tugas. Si gurunya nggak pernah ngasih feedback ke mereka. Oh, tugas kamu tuh kurangnya gini. Terus setelah dikasih feedback, itu dikasih kesempatan untuk merevisi. Nah, kayak skripsi lah, bayangkan aja bimbingan skripsi. Misalnya, nanti kan ada beberapa pertemuan, terus dia nyampein progres, terus mungkin ada revisi dari pembimbing, kamu gini. Terus si studentnya ada kesempatan untuk memperbaiki hasil kerjanya. Nah, itu disebut dengan poin yang terakhir. Jadi kalau tidak ada kesempatan untuk memperbaiki hasil karyanya berdasarkan feedback, maka itu kategori 3. Nah, kalau di kategori 4 semuanya terpenuhi, termasuk merevise their work based on feedback. Nah, coba kita lihat, apakah aktivitas pembelajaran ini long term? Coba lihat yang yes ya. Students keep a journal about their nutrition over the course of a week. The student keep a journal, membaca sebuah jurnal tentang nutrisi over the course of a week, selama 1 minggu ya, selama perkuliahan 1 minggu dia mempelajari, membaca. Nah, ini kan long term kan, karena nggak cuman saat itu gitu, karena untuk baca jurnal itu kan nggak cukup hanya satu waktu, satu hari gitu. Coba lihat yang no, students document what they ate on 2 different days. Jadi student mendokumentasikan apa yang mereka makan pada 2 hari yang berbeda. Jadi misalnya kemarin makan apa, hari sebelumnya makan apa. Nah, itu kan nggak long term, nggak ada yang, nggak harus jangka panjang ya untuk mengerjakan itu. Coba lihat sini, students planning their own work. Apakah student merencanakan pekerjaan mereka sendiri? Coba lihat learning activity. Over 2 weeks, ya, selama 2 minggu, student work in groups. Mereka bekerja dalam kelompok to research and debate climate change, untuk meriset dan juga mendebat, berdiskusi tentang perubahan iklim with their classmates, ya, dengan teman sekelas mereka. Coba lihat yang yes, apakah aktivitas yang planning their own work ya. Jadi si student merencanakan pekerjaan mereka. Student decide who will research which aspects of the topic and who will speak at different points in the debate. Jadi si siswanya memutuskan siapa yang akan melakukan riset atau aspek yang mana yang akan diriset terkait dengan topik, dan kemudian siapa yang akan berbicara untuk masing-masing topik gitu. Jadi kalau namanya climate change itu kan mungkin ada beberapa faktor penyebabnya. Misalnya ada pengundulan hutan, itu bisa jadi salah satu faktornya kan. Ada orang yang meriset itu, fokus di situ faktornya, kemudian nanti presentasinya siapa gitu kan. Nah, itu kan ada plan, ada merencanakan, ya kan, ada perencanaan di situ. Tapi kita lihat yang no, the educator assign specific role to his student. Jadi si guru itu memberikan tugas
tentang peran tertentu yang spesifik kepada setiap student. Misalnya gini, oke, kamu yang nyari tentang ini ya, tentang penyebab climate change karena berkurangnya hutan hujan tropis misalnya. Terus kamu terkait dengan penyebab ini dan seterusnya, penyebab A, kamu terhadap penyebab B. Nah, jadi gurunya yang menentukan. Kalau gurunya yang menentukan berarti itu bukan student yang nge-plan gitu ya. Jadi di sini bahasanya kan students planning. Student memplan. Jadi student yang punya rencana, bukan ditentukan oleh guru. Terus contoh yang kedua, students make their own deadline. Jadi student itu membuat deadline waktu mereka sendiri untuk menyelesaikan penelitian mereka, writing their speeches, menulis ceramahnya, presentasinya mereka, dan practicing them, dan mempraktekannya. Jadi ada praktek dulu. Nah, ini kan ada deadline, ada waktu, ada perencanaan di sini, kapan risetnya harus selesai, kapan saya menulis, kapan mempraktekkan, ya kan. Coba lihat kita yang no. Yang no itu students follow the steps and timeline provided by the educator. Jadi student dia mengikuti langkah-langkah dan juga waktu yang sudah ditentukan oleh educator. Misalnya, oke, tanggal segini kamu harus selesai penelitian ya, karena nanti ada presentasi di tanggal sekian. Nah, itu kan ditentukan oleh gurunya, oleh educator. Berarti ini bukan student yang merencanakan. Nah, pokoknya itu tadi intinya ada hubungannya sama ini, ya kan? Nah, ini yang ketiga tadi ya. Student do have the opportunity to plan their own work. Ya kan? Jadi mungkin tugasnya long term, ya kan, mencari sumber atau melakukan penelitian tentang climate change tadi, ya kan. Tapi topiknya itu ditentukan oleh gurunya, si A ngerjain apa, si B ngerjain apa. Jadi si student itu tidak punya kesempatan. Yang berdua ini, si student do not have the opportunity, dia tidak punya kesempatan untuk merencanakan pekerjaan mereka sendiri karena semuanya sudah ditentukan oleh gurunya. Nah, itu berarti kategorinya level 2. Nah, kalau ini mah bisa mudah dipahami lah ya. Apakah student punya kesempatan untuk merevisi pekerjaannya berdasarkan feedback? Nah, ini student learn about environmental conversation. Jadi student mempelajari tentang percakapan lingkungan dan membuat games in Kodo ya. Ini kayaknya produk Microsoft. Where players make decision to preserve the environment, di mana si para pemain itu membuat keputusan untuk menjaga lingkungan. Lihat, yang yes gimana? After developing a beta version, setelah mengembangkan versi beta dari gamenya mereka, si student menjual gamenya itu with a partner, kepada seorang partner, and give each other feedback, dan memberikan feedback untuk mengimprove gamesnya mereka ini sebelum turning them in. Ya, sebelum mengajak mereka masuk ke dalam tim. Nah, ini kan berarti ada feedback di sini. Nah, kalau yang no gimana? Student post the first version of their games for classmates to play. Udah, si student itu dia umumkan ini versi pertama dari games kami, misalnya, ke teman sekelasnya, without opportunities to receive or implement feedback. Jadi tanpa membuka kesempatan untuk menerima feedback ya, dari mereka. Nggak nanya, gimana nih? Ada masukan nggak terkait gamenya? Kalau menerima feedback kemudian memperbaiki gamesnya, maka itu disebut dengan ada kesempatan untuk merevisi. Tapi kalau ya udah pokoknya ini adalah gamenya tanpa dia ngasih masukan, berarti itu no feedback di situ. Oke, contoh yang lain kayaknya mudah untuk dipahami kalau terkait rubrik ini. Nah, kemudian bagaimana mempromote self regulation with Microsoft Tools. Nah, ini ada beberapa ini ya. Di produk Microsoft itu ada namanya OneNote Class Notebook ya. Ini ada Teams, Microsoft Teams ya. Di situ ada Task by Planner. Dia ada kalendernya juga.
kalau kalian familiar dengan Microsoft Teams, kemudian ada juga To Do App. Nah, ini juga untuk mengatur jadwal ya, pekerjaan apa aja, deadline dan seterusnya itu kan perlu diatur. Nah, ini ada hubungannya dengan self regulation atau manajemen diri. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya.